Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, maka penting kemudian kita memperhatikan syarat-syarat sahnya ibadah yang kita lakukan tersebut agar diterimanya seluruh rangkaian atau amaliyah ibadah yang kita lakukan. Kalau syarat sahnya ini tidak kita jaga, tidak kita perhatikan, maka ibadah yang kita lakukan tidak sah. Apabila tidak sah, dia tertolak. Ketika tertolak tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah yang sangat urgen ya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah salat. Ibadah salat yang 5 waktu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini penting kemudian kita menjaga dengan benar syarat-syarat sahnya salat kita. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan, syarat sah salat kita adalah hendaknya dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Ya. Baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar dengan ghusl, mandi, ya, mandi janabah. Kemudian hadas kecil dengan berwudu. Nah, poin wudu ini yang penting untuk kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Tidak diterima oleh Allah salat salah satu di antara kalian. Artinya salat kita ditolak oleh Allah, tidak diterima apabila ahdatha, dia dalam keadaan berhadas. Hatta yatawadda, sehingga dia menghilangkan hadasnya dengan berwudu. Jadi hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan atau dirafa, dibersihkan dengan berwudu. Nah, berwudu ini penting kita jaga, ya. Jangan sampai berwudu dengan asal-asalan. Asal yang namanya wudu, ya. Mencuci muka, tangan, kemudian mengusap kepala, kaki dengan asal-asalan. Ini hal-hal yang wajib. Nah, ini penting kemudian kita perhatikan aturannya, tata caranya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana sejatinya wudhu nih, terutama yang wajib. Ya, kita jaga. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah mengawali firman-Nya dengan panggilan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ila salat, apabila kalian hendak untuk melaksanakan salat. Maka agar salat ini sah, diterima oleh Allah, maka harus ditunaikan syarat daripada sahnya salat ini. Apa itu? Hendaknya dalam keadaan suci. Untuk bersuci dari hadas kecil, Allah kemudian perintahkan fagsilu wujuhakum. Jadi berwudu ketika membasuh atau mencuci, ya, mencuci muka, maka cucilah atau basuh muka kita ini dengan sempurna, dengan batasan-batasannya. Batasan dari atas, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ya, kemudian sampai bagian kanan, kiri, ya, batasan telinga ini sampai di bawah, ya, sampai di bawah batasan dagu kita. Ini harus dicuci. Maka Allah perintahkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian cuci dengan benar tangan kalian sampai ilal marafiq, siku kalian. Ya, batas sikunya harus kena, dicuci, harus kena dengan air wudu. Jangan asal-asalan, siku tidak kena. Ya, hanya asal tiba-tiba cuci tangan, ya. Ya. Maka penting kemudian ini harus kita perhatikan. Ilal marafiq, sampai ulama kemudian mengingatkan lewati batas siku kita ini. Agar kena, maka lewati batas siku kita. Wamsahu birususikum, kemudian usap sebagian kepala kalian, ya, usap sebagian kepala. Di sini kena rambut yang kita usap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci. Nah, ini kaki, ini maktufnya, include maknanya ke wajah dan tangan.
Bagaimana kita mencuci wajah dan tangan, begitu juga kita mencuci kaki kita dengan sempurna. Sampai mana batasnya? Ilal ka'bain, mata kaki. Dan sampai cuman bawahnya saja. Mata kaki tidak sempurna dicuci. Harus diperhatikan. Kak, ini syarat daripada sahnya ibadah salat kita. Maka kalau kita ragu, segera batas mata kaki kita lewatkan ke atas. Sehingga seluruh ya kedua mata kaki kita terkena dengan air wudhu kita. Nah, penting untuk kita jaga nih. Syarat-syarat sahnya ibadah salat khususnya adalah wudhu. Sempurnakan wudhu, maka insya Allah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.